Erika Kurnia, dan di hari Minggu yang cerah ini aku lagi berkunjung ke Universitas Indonesia atau ke UI di Depok. Entah kenapa ya, tiba-tiba aku pengen mengunjungi kembali fakultas tempatku berkuliah, yaitu Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau FIB UI. Aku mau coba nih ajak kalian keliling sambil berbagi mengenai pengalamanku kuliah di sana, kemudian menceritakan bagaimana lingkungan kuliah di sana, cara belajarnya, kemudian nanti setelah lulus jadi apa. Aku akan kasih sedikit insight untuk membantu kalian yang mungkin sekarang nih lagi cari-cari tahu nih, atau mungkin sudah tertarik untuk kuliah di FIB UI. Jadi semoga video ini bisa membantu dan tonton terus videonya. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya, aku masuk FIB UI itu tahun 2010. Jadi angkatan 2010, sudah satu dekade, lulus tahun 2014, dan aku kuliah di Qismil Lughah Al-Arabiyah alias program studi Arab. Jadi aku dulu itu masuk FIB lewat jalur SIMAK UI. Jadi SIMAK UI itu adalah ujian mandirinya UI yang masuk ke Universitas Indonesia. Dan waktu zamanku dulu tuh SIMAK itu di awal, jadi sebelum ada SNMPTN, sebelum SBMPTN ya, aku juga lupa namanya. Jadi waktu SIMAK itu aku memilih 3 jurusan yang berbeda. Yang pertama itu aku dapat hubungan internasional di FISIP UI, kemudian kedua sastra Inggris atau program studi Inggris. Pilihan terakhirku adalah program studi Arab. Nah, kalau ngomongin soal kenapa aku memutuskan untuk kuliah di program studi Arab, mungkin perlu bikin video sendiri lagi. Jadi setelah dinyatakan lulus masuk program studi Arab melalui SIMAK UI, aku langsung mengurus pembiayaan waktu itu. Oh ya, ada juga, jadi kita diminta untuk memilih mau masuknya jalur reguler atau paralel. Nah, ini mungkin kalian bisa searching dulu ya, misalnya karena ini menentukan probabilitas kalian diterima dan menentukan biaya kuliahnya juga gitu. Jadi reguler ini saingannya lebih ketat, kemudian biaya kuliahnya itu bisa dapat keringanan dibandingkan yang paralel gitu. Jadi kalian yang sekarang sedang memilih jurusan, ingin masuk PTN di UI khususnya, perlu perhatikan juga kalian pilih jurusan yang reguler atau paralel. Kemudian soal biaya kuliah, kalau zaman aku dulu tuh ada uang masuknya, ada uang pangkal, waktu itu 10 juta. Jadi kalau di FIB ini waktu itu 5 juta. Nah, kebetulan FIB itu masuk rumpun sosial yang biaya kuliahnya tuh paling murah se-UI gitu. Jadi aku cukup mungkin bersyukur kali ya, karena masuk jurusan yang memang aku pingin dan secara biaya tuh tidak terbebani. Syukurnya lagi, jadi untuk uang pangkal tuh dulu aku ada beasiswa lanjutan dari SMA, jadi nol, nggak bayar. Dan untuk semesternya itu di UI itu ada namanya biaya operasional pendidikan berkeadilan dan BOP yang pilihan. Jadi ada 2 pilihan. Nah, ini menyesuaikan kemampuan finansial kalian dan khususnya orang tua kalian gitu ya. Nah, untuk yang berkeadilan ini mungkin harus ada survei gitu untuk melihat kondisi finansial. Jadi cantumin slip gaji dan segala macamnya. Terus waktu dulu tuh ada survei rumah yang itu menentukan apakah aku ini berhak untuk membayar uang semester sesuai yang aku inginkan. Jadi alhamdulillahnya waktu itu aku dapat, dan dari yang 5 juta hanya membayar 1,5 juta. Ya, kalau di UI ini kan baik banget pilihan beasiswa gitu. Kalian bisa ikut sebelum atau setelah kalian sudah masuk perkuliahan. Teman-temanku nih banyak yang bahkan nol sama sekali, nggak bayar uang semester, bahkan surplus gitu. Jadi uang beasiswa itu masih bisa dipakai untuk beli buku, beli laptop, menunjang kebutuhan perkuliahan. Nah, setelah mengurus biaya masuk kuliah dan segala macamnya, semua mahasiswa baru di Universitas Indonesia itu harus melalui yang namanya orientasi ya, di semacam ospek kampus gitu lah.
Nah, ini mungkin kalian bisa cari tahu sendiri gitu mengenai tahapan-tahapannya gitu. Kalau universitas dulu awal-awal tuh aku mahasiswa baru itu diminta untuk membuat tim itu dari dan itu nggak boleh semuanya satu jurusan gitu. Jadi harus cari kalau bisa dari jurusan atau fakultas lain gitu. Dan zaman dulu tuh WhatsApp belum terlalu populer ya, jadi kita manfaatin banget namanya Facebook gitu untuk nyari-nyari teman dan segala macamnya yang kita nggak kenal sama sekali gitu. Kemudian dari tim itu nanti kita ada tugas-tugas membuat essay dan segala macamnya, kemudian bikin name tag, terus ada ya pokoknya kita dalam tim itu berkoordinasi gitu untuk melalui masa orientasi. Dan yang aku ingat banget tuh dulu awal tuh kita semua dikumpulin di Baleirung, itu kita 4.000 lebih mungkin yang angkatan se-UI. Yang apa aku ingat tuh kita semua tuh belajar nyanyi gitu. Jadi kita dipersiapkan untuk mengantar kakak-kakak senior kita yang wisuda. Ada setelah OKK itu yang aku ingat ada namanya OBM, orientasi belajar mahasiswa. Jadi kita diperkenalkan cara belajar, sistem belajarnya di UI seperti apa, dan itu nanti akan beda kelompok lagi. Jadi kita nanti dikelompokkan dengan teman-teman beda fakultas, dan itu nanti kita aku lupa ya, mungkin sekitaran seminggu kita akan dirotasi. Jadi ada perkuliahan gitulah, perkuliahan di beda-beda fakultas gitu. Jadi kita sekalian mengenal juga lingkungan kampus lain walaupun kita nggak kuliah di situ. Terus ya sekalian kenal juga dengan teman-teman yang beda jurusan tersebut. Di situ adalah momen-momen dimana kita harus ya banyak-banyak lah berkenalan gitu, menambah jejaring sebelum nanti kita fokus di jurusan masing-masing. Setelah orientasi kampus dan OBM, nanti kita akan masuk ke fakultas masing-masing. Jadi kalau di FIB itu ada namanya PSA Mabim. Aku masih ingat banget ya lelnya itu, nadanya tuh PSA Mabim. FIB UI ini punya 13 jurusan. Ada program studi Arab, program studi Inggris, program studi Prancis, program studi Rusia yang cuman ada di 2 universitas, kemudian Jepang, Korea. Itu ada jurusan ilmu budaya lainnya seperti sejarah, kemudian arkeologi, filsafat, dan perpustakaan. Jadi FIB ini tuh nggak cuman sastra aja ya, mungkin dulu namanya Fakultas Sastra, tapi sekitar tahun 80-an namanya itu di nomenklaturnya diubah menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau FIB UI. Kita tuh nggak cuman misalnya untuk yang jurusan spesifik negara itu atau kewilayahan itu nggak cuman belajar sastra aja atau bahasa aja, tapi kita juga belajar sejarah, budaya, kemudian geopolitik. Dan enaknya belajar di FIB itu kita nggak cuma bisa belajar apa yang disediakan oleh jurusan kita aja, tapi di FIB itu memungkinkan kita untuk istilahnya belanja mata kuliah. Jadi kayak aku dulu sastra Arab UI, aku bisa belanja mata kuliah sejarah dunia, terus ada geopariwisata Jepang, terus ada bahasa Spanyol, dan itu sama native lagi. Selain bisa belanja mata kuliah, sebenarnya di jurusan sendiri tuh kadang kita diberi, jadi misalnya di sastra Arab dulu tuh selain belajar bahasa Arab, kita juga dikasih pilihan untuk belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Persia, belajar bahasa Turki, dan itu aku dulu ambil semuanya karena memang langka banget kan, dimana lagi kalian bisa belajar bahasa kayak gitu. Dan mata kuliah itu tuh juga bisa diambil oleh teman-teman dari jurusan lain, bahkan dulu juga ada kuota untuk teman-teman dari luar fakultas. Nah, mungkin kalian nanya ya, kalau misalnya kuliah di jurusan yang berkaitan dengan kewilayahan itu sehari-harinya pakai bahasa asing itu enggak gitu, atau dosennya datangkan dari luar atau bagaimana? Nah, ini tergantung masing-masing jurusan ya. Kalau dulu di jurusanku sastra Arab, yang ada kewajiban menggunakan bahasa Arab itu cuma di beberapa kelas, khususnya di kelas pelajaran bahasa Arab. Di luar itu ya
pakai bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Untuk skripsinya juga kayak gitu, tetap menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, mungkin banyak juga kalian yang akhirnya pilih FIB UI gitu atau sastra karena kalian pikir kuliah di jurusan di fakultas ini tuh gampang lulus dan segala macamnya. Nah, padahal nggak juga ya, ini kembali lagi tergantung ke jurusan kalian gitu. Nah, kalau yang pengalaman aku sih, aku masuk dulu SMP, SMA tuh di SD, SMP, SMA tuh di sekolah negeri dan nggak ada pelajaran bahasa Arab. Kemudian ya paling sejarah agama Islam, tapi kan itu nggak terlalu mendalam gitu. Jadi sebenarnya aku juga nggak ada basic yang kuat banget, dan teman-temanku tuh kebanyakan dari aliyah atau dari pesantren gitu. Dan tapi ini nggak bikin aku minder sih, karena justru dengan keberadaan mereka tuh aku terpacu untuk bisa bersaing dengan mereka. Dan walaupun mungkin susah ya untuk bersaing, tapi seenggaknya aku bisa minta bantuan mereka untuk mengajari aku gitu. Jadi tenang aja, support untuk kuliah tuh sebenarnya nggak sedikit ya, karena kita bisa belajar dari teman-teman seangkatan, bahkan senior, dan dosen sendiri pun mereka sangat terbuka untuk kita yang mau belajar di luar kelas. Tadi kan kita bahas bahasa pengantar, kemudian pengajarnya sendiri nih. Kalian mungkin bertanya-tanya untuk jurusan yang kewilayahan itu apakah dosen-dosennya ada yang dari luar negeri, ada yang native speaker gitu. Nah, ada beberapa, tapi biasanya itu hanya didatangkan jadi kayak dosen tamu. Nah, kalau di Arab dulu aku pernah dapat 2 semester sama native dari Arab Saudi, yaitu membantu sekali karena waktu itu dia mengajar di mata kuliah bahasa ya. Jadi ini tuh jembatan, namanya jembatan Texas ya. Ini menghubungkan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan Fakultas Teknik. Nah, ini ada namanya KS Krakatau Steel. Oh, ini ikonik banget lah. Ini juga kadang disebut namanya jembatan cinta ya. Jembatan cinta menghubungkan cintanya anak IPB dan Teknik. Selain bisa belajar banyak hal di FIB ini tuh yang paling berkesan menurutku, banyak kegiatan di luar perkuliahan yang bisa kalian ikuti, dan itu menambah jejaring pertemanan kalian, menambah pengalaman berorganisasi kalian, bahkan hanya untuk bersenang-senang itu bisa banget. Makanya nggak heran dulu Sohoki sempat bilang kalau kuliah di UI itu identik dengan buku, pesta, dan cinta. Nah, jadi bentuk-bentuk kegiatan di luar perkuliahan di FIB itu banyak banget yang bisa kalian ikuti dari organisasi sendiri. Misalnya di setiap jurusan itu pasti punya himpunan mahasiswa. Jadi selain kalian bisa masuk bikin BEM UI atau BEM FIB UI, kalian bisa berorganisasi lewat jurusan kalian masing-masing. Kemudian di setiap fakultas pasti punya banyak kegiatan yang berkaitan dengan budaya di daerah kewilayahan masing-masing gitu. Misalnya di Arab UI kita dulu punya Festival Timur Tengah. Nah, ini acaranya tuh kayak hajatan besarnya prodi Arab gitu, karena kita mengundang mahasiswa program studi Arab dari berbagai universitas di Indonesia. Kita mengundang mereka untuk mengikuti kegiatan macam lomba ya, terkait bahasa, terkait kebudayaan. Jadi misalnya kayak kaligrafi, kemudian menyanyi bahasa Arab, lomba pidato, pokoknya yang berkaitan dengan program studi kita. Jadi setiap fakultas punya hajatan setahun sekali, dan nggak cuma hajat itu, sepanjang tahun tuh kita punya banyak rangkaian kegiatan ya. Kalau di FIB sendiri tuh hajatan besarnya itu ada namanya Olimbud, Olimpiade Budaya. Itu adalah wadah itu antar jurusan untuk saling berkompetensi dalam berbagai hal ya. Ada pertandingan futsal, atletik, dan lain-lain. Kemudian selain Olimbud ada namanya Festival Budaya. Nah, ini juga hajatan besar. Dan itu kegiatannya biasanya
masing-masing fakultas bikin bazar, ada pawai gitu. Kemudian di Facebook itu juga banyak kegiatan-kegiatan. Aku nggak tahu ya kalau yang tahun-tahun belakangan ini kayak gimana. Kalau dulu sih ya beragam sebenarnya festivalnya, art performance gitu ada. Kemudian yang paling ditunggu itu namanya PK. Setiap jurusan itu bikin semacam drama teater lewat Facebook ini. Kita tuh masing-masing kayak menunjukkan kita yang terbaik tuh lewat teater. Biasanya setelah orientasi P sama BIM tuh setiap fakultas, senior fakultas tuh udah langsung cari ini, merekrut mahasiswa yang mau untuk tampil dalam teater, dan itu latihannya lama banget, berbulan-bulan, padahal itu hanya mungkin untuk penampilan setengah jam. Acaranya sendiri itu di hari H itu wah banget ya, acaranya itu dari jam 10 pagi sampai tengah malam. Acara PK itu nggak cuman untuk fakultas aja gitu, tapi juga sering dipakai oleh senior itu untuk untuk reunian. Di mana lagi teater yang menurutku mewah banget tapi dilakukan awam dan itu gratis. Nah, kemudian ngomongin lingkungan pertemanan di FIBA UI, ini mungkin secara umum ya, kalau di UI sendiri itu kan mahasiswanya dari beragam daerah, dari Sabang sampai Merauke itu ada gitu. Jadi kalian yang mungkin dulu waktu sekolah atau terakhir SMA itu temannya hanya teman lingkungan satu kelurahan, kecamatan, atau mungkin kota media, dan sekarang di UI kalian akan menemukan teman-teman dari beragam latar belakang daerah dan budaya. Jadi kalian harus bersiap dengan itu. Kemudian dalam perjalanannya juga mungkin kalau di FIB kan kita belajar banyak budaya. Nah, mungkin selama perkuliahan kalian nanti akan mengenal budaya baru atau ideologi baru yang mungkin akan kalian terapkan dalam keseharian. Jadi misalnya dulu tuh pas kuliah itu ada aja temenku yang dia tuh sangat menjunjung tinggi marxisme gitu, terus sosialis segala macam. Terus aku punya teman yang dia agamanya Yahudi gitu, bahkan dia secara belak-belakan pakai kopiahnya orang Yahudi gitu di kampus, dan itu nggak masalah sih menurutku, dan teman-temanku menerima aja gitu, karena memang di FIB nanti kita akan ya diajarkan gitu untuk bertoleransi, untuk terbuka dengan beragam ideologi, beragam budaya, beragam latar belakang gitu. Nah, ini adalah kantinnya FIB UI. Ini dulu namanya kantin sastra ya, Kansas disebutannya. Tapi sekarang karena udah jadi FIB namanya kantin budaya. Mungkin Kanbud kali ya. Tapi masih familiar disebut Kansas. Dulu tuh tempat itu namanya Payung Hijau, daerah Payung Hijau. Sekarang udah berubah jadi Payung Putih. Bukan payung deh, di sini jadi tempat nongkrongnya anak gitu, nggak cuma untuk makan, juga kadang suka untuk mengadakan acara diskusi, rapat dan segala macamnya. Kalian mungkin nanya juga ya, kira-kira kalau kuliah di FIB ini tuh gampang lulusnya nggak sih, dan rata-rata mahasiswa di sini tuh lulus cepet atau lama. Nah, ini sebenarnya tergantung lagi kepada masing-masing mahasiswanya ya. Kalau di FIB sendiri ini sebenarnya ada cara untuk lulus cepat ya, selain kalian rajin membelanjakan SKS, menghabiskan SKS dalam waktu cepat, kalian juga bisa lewat jalur non skripsi. Aku nggak tahu ya kalau sekarang masih ada atau enggak gitu, mungkin nanti kalian bisa searching sendiri. Tapi kayak aku dulu, aku lulus tanpa skripsi, jadi hanya bikin jurnal itu diambil dari makalah terbaik kita dari semester 5 ke atas, dan nanti akan ada bimbingan juga oleh pembimbing akademis. Nah, di situ nanti kita hanya diminta presentasi tapi di depan pembimbing akademis kita gitu. Beda sama sidang. Karena aku lulus dengan non skripsi itu aku bisa lulus 3,5 tahun. Nah, syaratnya itu menghabiskan SKS yang jumlahnya 144 SKS itu. Kalau teman-temanku yang lain ada sih yang kuliah sampai 5 tahun. Yang biasanya nih karena sibuk ya, biasanya mungkin aktivitas organisasinya ini banyak banget, dia lebih senang organisasi daripada kuliah gitu, jadi akhirnya
ya terbengkalai, dan itu nggak masalah sih selama kalian nggak melebihi batas waktu kuliah ya. Kalau nggak salah saat ini tuh kalian cuma bisa berkuliah sampai 6 tahun gitu. Kalau di luar itu ya kalian bisa DO. Kemudian juga ada yang cuti ya, misalnya contohnya Okky Stiana Dewi, kan kalian tahu kan, artis Dewi tuh dia dulu kuliah di program studi Belanda ya, aku ingat banget ya, angkatan 2007. Dan waktu itu 2012 aku sempat berkomunikasi dengan dia karena aku jadi panitia acara pelepasan wisudawan, jadi aku mengundang dia untuk membaca puisi. Jadi itu 2012, berarti dia kuliah selama 5 tahun, dan itu setauku dia sempat cuti setahun karena ya itu kan dia sibuk dengan syuting film Ketika Cinta Bertasbih nih, kalau kalian tahu ya. Pasti kalian juga penasaran nih, rata-rata lulusan FIBU itu kemana aja sih? Nah ini juga lagi-lagi tergantung dari mahasiswa itu sendiri gitu kan. FIB sendiri kan memang jurusannya itu tidak ada yang spesifik langsung penjurusan ya, mungkin seperti kalau teknik sipil kalian bisa jadi di engineering gitu, jadi orang yang memang berkecimpung di bidang sipil gitu, atau kalian di jurusan kedokteran ya jadi dokter. Nah kalau di FIB ini kan kita nggak ada spesifikasi ya, mungkin kalau di jurusan ilmu perpustakaan kalian bisa jadi pustakawan gitu, tapi untuk jurusan lain nah ini beragam, tergantung minat kalian nanti setelah lulus tuh bagaimana gitu, dan mungkin menyesuaikan dengan program studi kalian. Misalnya kalau kalian belajar bahasa Jepang, kalian bisa jadi guru bahasa Jepang. Sebenarnya yang general kalau di FIB tuh biasanya untuk gambaran umumnya setelah lulus tuh kalian bisa menjadi diplomat, jadi kalian berkarir di kedutaan besar atau di Kementerian Luar Negeri untuk nanti penempatan di luar negeri. Nah itu kan syaratnya kalian harus menguasai bahasa kewilayahan itu kan. Kemudian yang umum ya bisa jadi guru gitu, walaupun mungkin kalian bukan jurusan pendidikan, tapi kan sekarang banyak jalur-jalur kalian untuk menjadi pengajar ya, mungkin lewat online gitu. Jurnalis sih biasanya aku sendiri, aku jadi bukan ya. Aku bersyukurnya setelah lulus kuliah itu sampai sekarang aku masih konsisten di bidang jurnalistik, jadi sebagai wartawan. Nah ini banyak banget aku temui juga, jadi teman-teman wartawanku juga banyak yang dari jurusan sastra gitu. Kemudian apa ya, sebenarnya sih banyak peluang terbuka untuk kalian kerja nantinya dengan modal sarjana humaniora kalian. Nah mungkin contoh realnya ya lulusan FIB yang sudah sukses nih, kalau kita tahu ada Sohobi ya sebagai tokoh sejarah, kemudian ada sastrawan Sapardi Djoko Damono, dari seniman ada Andin penyanyi, Dian Sastrowardoyo. Nah ini kalian mungkin udah tahu ya, udah jadi rahasia umum, dia dulu kuliah di jurusan filsafat. Kemudian ada Bondan Prakoso, ada Rairan, kemudian politisi ada Fadlizon ya, dia dulu kuliah di Rusia kalau nggak salah. Kemudian ada Rocky Gerung ini dosen filsafat ya, dan dia memang dulu juga kuliah di Fakultas Sastra jurusan filsafat juga. Kemudian untuk kalian yang anak-anak digital savvy mungkin kenal namanya Eno Bening, Ridwan Hanif nih, Sultan, yang dia pernah beli mobil banyak. Jadi menurutku pertimbangan kalian untuk kuliah di FIB ini tuh jangan hanya dilihat nanti ke depan mau kerja jadi apa ya, karena FIB ini ilmu yang akan kalian pelajari tuh luas banget, dan ilmu itu akan berguna banget untuk menghadapi dunia luar, untuk menghadapi dunia pekerjaan, untuk menghadapi mungkin kalian bercita-cita untuk berkarir atau tinggal di luar negeri, itu juga berguna banget modal kalian untuk bisa berinteraksi dengan orang asing, dengan orang yang berbagai macam latar belakangnya. Melalui FIB ini kalian bisa mengembangkan diri kalian lebih lagi untuk dalam kehidupan sosial kalian, dan itu bisa menjadi modal besar karena kan untuk kerja itu kita butuh soft skill juga kan, jadi kita nggak cuman butuh hard skill, keahlian yang sudah pasti yang secara teknis, tapi juga kita butuh kemampuan misalnya berpikir logis, berpikir kritis, kemampuan interaksi dengan orang lain,
kemampuan memahami budaya, memahami kultur yang berbeda, beradaptasi dengan kultur. Nah itu bisa kalian mulai pelajari di FIB UI. Jadi kalau kalian memang sudah berkeinginan untuk kuliah, untuk memilih jurusan di FIB UI, selamat gitu, kalian tidak akan rugi kuliah di sini. Dan untuk kalian yang mungkin merasa dan sebaliknya untuk kalian yang masih terjebak masuk ke sini, itu jangan berkecil hati atau jangan kecewa, karena kalian akan mungkin pandangan kalian akan perkuliahan dan dunia ini akan berubah 180 derajat gitu dengan masuk FIB UI.